Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadelinda Martini dengan NIM 1103, kelas 5G, jurusan S1 Akuntansi. Jadi di sini saya akan memaparkan soal dan jawaban yang telah saya buat mengenai mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai soal dan jawaban UTS yang telah saya buat, yang saya ambil dari investasi saham, yaitu asumsikan bahwa PTA memperoleh 10.000 lembar dari 100.000 lembar saham yang beredar dari PTB seharga 6.000 per lembar pada tanggal 1 Juli. Laba bersih dari PTB untuk tahun tersebut adalah 3.500.000 dan dividen sebesar 2.300.000 telah dibayar pada tanggal 1 November. Jika laba bersih PTB untuk tahun berjalan adalah 4.500.000 dan kemudian saham diklasifikasikan sebagai saham perdagangan dan tersedia untuk dijual. Yang diminta yaitu yang pertama, buatlah catatan akuntansi investasi saham yang dilakukan oleh PTA pada PTB dengan metode biaya dan metode ekuitas. Yang kedua yaitu hitunglah nilai investasi menurut metode biaya dan metode ekuitas. Baik, jurnal yang pertama yaitu jurnal akuntansi dengan menggunakan metode biaya. Yang pertama yaitu pada tanggal 1 Juli, jurnal yang dapat dibuat yaitu investasi dalam PTB pada kas sejumlah 60 juta, yang dimana 60 jutanya itu didapatkan dari 10.000 lembar dikali 6.000 lembar saham. Kemudian pada tanggal 1 November, jurnal yang dapat dibuat yaitu kas pada pendapatan dividen sebesar 230.000. Angka tersebut dapat didapatkan dari 10.000 dibagi 100.000 dikali 100% dikali 2.300.000. Dan jurnal ketiga yaitu pada tanggal 31 Desember, jurnal yang dapat dibuat yaitu pendapatan dividen pada investasi dalam PTB sebesar 220.000, yang hasil tersebut didapatkan dari 230.000 dikurang 4.500.000 dikali 20% dikali 1/2 tahun. Kemudian jurnal akuntansi dengan menggunakan metode ekuitas. Pada 1 Juli, jurnal yang dapat dibuat yaitu investasi dalam PTB pada kas sejumlah 60 juta. Hasil tersebut dapat didapatkan dari 10.000 dikali 6.000. Yang kedua yaitu jurnal yang dapat dibuat pada tanggal 1 November yaitu kas pada investasi dalam PTB sebesar 230.000, di mana hasil tersebut dapat didapatkan dari 10.000 dibagi 100 dikali 100% dikali 2.300.000. Dan jurnal terakhir yaitu pada tanggal 31 Desember, jurnal yang dapat dibuat yaitu investasi dalam PTB pada laba dalam PTB sebesar 350.000 yang didapatkan dari 3.500.000 dikali 20% dikali 1/2 tahun. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nilai investasi yang menggunakan dua metode yaitu metode biaya dan metode ekuitas. Di mana metode biaya ini yang pertama yaitu investasi dalam PTB sebesar 60 juta kemudian dikurangi dari dividen likuidasi sebesar 220 mendapatkan hasil 59.780.000. Jadi nilai investasi menurut metode biaya yaitu sebesar 59.780.000. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan metode ekuitas, di mana metode ekuitas ini yang pertama yaitu investasi awal sebesar 60 juta kemudian dikurangi dari penerimaan dividen sebesar 230.000 dan ditambahkan lagi dengan laba 20% yaitu 350.000 mendapatkan hasil 60.120.000. Jadi nilai investasi menurut metode ekuitas yaitu sebesar 60.120.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal UAS yang saya ambil dari laba atas transaksi antar perusahaan aktiva tetap. Soalnya yaitu asumsikan bahwa PT Linda membeli truk dari PT Bayu, perusahaan anak yang dimiliki 80% oleh PT Linda pada tanggal 1 Januari 2008. Informasi lain
adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada laba bersih yang diperoleh oleh PT Bayu untuk tahun 2008 sebesar 100.000. Kemudian umur manfaat truk per 1 Januari 2008 yaitu 3 tahun. Metode penyusutan yaitu menggunakan metode garis lurus. Nilai tukar tambah truk per 31 Desember 2010 yaitu 6.000. Kemudian biaya truk bagi PT Bayu yaitu 28.000. Akumulasi penyusutan truk per 31 Desember 2008 yaitu 10.000. Jika PT Bayu menjual truk tersebut kepada PT Linda seharga 24.000 tunai, buatlah ayat jurnal untuk mencatat penjualan dan pembelian pada pembukuan PT Linda dan PT Bayu untuk tahun 2010. Baik, pembukuan yang dapat dibuat oleh PT Linda yaitu pada tanggal 1 Januari dapat dibuat jurnal kas di debit sebesar 24.000, akumulasi penyusutan di debit sebesar 10.000, truk di kredit sebesar 28.000 dan keuntungan atas penjualan truk di kredit sebesar 6.000. Di mana angka tersebut dapat didapatkan dari soal yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian pembukuan yang dapat dibuat oleh PT Bayu yaitu pada 1 Januari dapat menjurnal truk pada kas sejumlah 24.000 yang dimana angka tersebut dapat diambil dari soal yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kemudian yaitu pada tanggal 1 Desember dapat membuat jurnal yaitu mendebet beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 6.000, di mana 6.000 ini dapat dihasilkan dari 24.000 dikurang 6.000 dibagi 3 tahun. Kemudian jurnal yang terakhir yang dapat dibuat oleh PT Bayu yaitu pada tanggal 31 Desember yaitu investasi dalam PT Bayu pada laba dalam PT Linda sebesar 76.800 yang didapatkan, angka tersebut didapatkan dari perhitungan berikutnya. Perhitungannya yaitu yang pertama yaitu bagian atas laba bersih yang dilaporkan PT Bayu yaitu 100.000 dikali 80% mendapatkan 80.000. Yang kedua yaitu keuntungan atas truk yang belum direalisasi 6.000 dikali 80% didapatkan hasilnya itu 4.800. Dan yang terakhir yaitu pengakuan perbagian atas keuntungan yaitu 6.000 dibagi 3 tahun dikali 80% mendapatkan hasil 1.600. Laba investasi untuk tahun 2008 yaitu 80.000 dikurangi 4.800 ditambah 1.600 mendapatkan hasil 76.800. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau perbuatan yang tidak menyenangkan, saya minta maaf dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Paramesanti. Om Santi Santi Santi.